Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video 11 ya. Saya mulai sedikit aja Mbak mengulang. Apa itu senyawa? Senyawa apa itu senyawa polar, non polar, asam dan basa. Jadi saya ambil poin-poin yang mudah diingat ya. Jadi kalau kita lihat, saya bicarakan senyawa non polar dulu. Senyawa dikatakan non polar. Saya tuliskan ya. Saya tuliskan Mbak. Nulisnya ya. Senyawa non polar. Senyawa non polar. Senyawa non polar. Yang kita tahu, senyawa non polar itu alkana polar. Yang kita tahu alkana polar. Alkana non polar. Contohnya alkana, alkena, alkuna. Ini di dalamnya ada benzena ya, ada siklohexana dan seterusnya. Berarti kalau sel itu kok non polar, katakan itu dikatakan sel yang dapatkan itu dikatakan senyawa-senyawa non polar. Kemudian saya ambil kesimpulan. Oh, kalau gitu senyawa non polar itu hanya ada C dan H saja ya. Maka saya tuliskan dengan kesimpulan saya itu, saya tuliskan untuk patokannya, untuk patokan saya. Jadi senyawa non polar itu senyawa yang mengandung yang ada hanya C dan H saja. C dan H saja. Kemudian kalau saya karena di dalam buku kimia Fessenden, kimia organik Fessenden itu dikatakan di bawah tabel harga elektronegativitas itu ada kalimat yang mengatakan apabila beda elektronegativitas dua atom yang berikatan itu 1,7, maka terjadi tarikan elektron ke arah salah satu atom. Berarti saya bisa pakai itu dong. Oh, berarti harga elektronegativitas juga bisa dipakai untuk menentukan senyawa itu polar atau non polar loh. Nah, setelah saya lihat C itu punya elektronegativitasnya saya singkat EN ya. C itu saya lihat punya EN-nya 2,5, H itu 2,1. Kalau tadi saya lihat alkana itu non polar, hanya ada C dan H saja. Kalau alkana yang paling gampang kan CH4 atau etana, boleh metana, boleh etana ya. Kita lihat ya. Nih etana, kita lihat. Saya nggak pakai metana juga boleh, tapi ini etana ya, biar kita lihat nanti ada beda EN C sama C. Mbak, ini non polar. Atom H dari tabel EN kita dapatkan apa Mbak? EN-nya 2,1, C-nya 2,5, C-nya 2,5, EN-nya ini 2,1. Berarti ini sudah diketahui ini non polar. Kemudian berarti kalau gitu, kalau kita pakai tinjauan elektronegativitas senyawa non polar itu apabila beda EN, beda elektronegativitas antara dua atom yang berikatan sama dengan 0 sampai dengan 0,4. Kita lihat yuk. C sama C 2,5 sama 2,5. Tidak ada perbedaan elektronegativitas sehingga tidak ada tarikan elektron. C sama H 2,5 sama 2,1 berarti bedanya 0,4. Tidak ada tarikan. Berarti kalau gitu senyawa non polar itu apabila beda EN di antara dua atom yang berikatan itu berkisar beda ya. Jangan lupa kata-kata beda ya. Beda EN berkisar antara 0,5 sampai 0,5 berkisar antara 0 sampai 0,4 ya. Oke. Tadi ada kata-kata kalau dalam senyawa non polar C dan H saja, beda EN dua atom yang berikatan 0 sampai 0,4. Karena hanya 0 sampai 0,4 beda EN-nya,
dia tidak terjadi tarikan elektron, sehingga kita tidak akan menemukan C min H plus, tidak akan menemukan itu. Oleh karenanya saya letakkan di sini Pak. Yang ketiga, di dalam senyawa nonpolar tidak ada pemisahan muatan. Saudara tuliskan bisa, pemisahan muatan menjadi parsial positif dan parsial negatif. Gitu ya. Oke, ini senyawa nonpolar. Ini yang jadi kalau kita lihat di polar nonpolar kok C sama H aja loh. Berarti nonpolar ini gitu. Tidak ada pemisahan muatan menjadi parsial positif dan parsial negatif. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada tarikan elektron. Kenapa? Karena beda IN hanya 0, maksimal 0,4. Nanti kita lihat lagi pengecualian seperti asam lemak itu ada O-nya loh, tapi kok nonpolar ya. Fosfolipid itu kok kepala polar ya kok nonpolar. Nanti saya terangkan nanti setelah kita selesai bicara senyawa polar. Paham ya ini ya? Kemudian paham enggak ya? Terserah, tapi paham ya, saya supaya paham. Kemudian kita lihat kalau nonpolarnya saya taruhkan ini Mbak, hanya C dan H saja, beda EN 0 sampai 0,4. Jangan lupa ya, beda EN 2 atom yang berikatan 0 sampai 0,4. Yang ketiga, tidak terjadi pemisahan muatan karena tidak ada tarikan elektron, jadi tidak ada pemisahan muatan menjadi parsial positif dan parsial negatif. Iya. Kemudian nonpolar sudah saya dapatkan, ini nggak ada di buku Mbak, tapi saya amati, saya lihat karena mengajar kimia organik sejak tahun berapa ya? Saya tuh dosen 81 ya, tapi kimia organiknya mungkin sekitar 82 mulai kuliah itu. Ya saya belajar piye to carane ngenali polar nonpolar iki ben gampang. Karena kalau saya tanya di kuliah itu, tanya pada mahasiswa semester 1 yang baru masuk dari SMA itu. Dari SMA baru pindah ke kuliah ya, saya tanyakan, saudara tahu senyawa polar? Tahu. Apa itu? Saya tanyakan. Senyawa yang larut dalam air. Jawabannya seperti itu Pak. Nah, saya tanya lagi, dalam alkohol larut apa enggak? Enggak bisa jawab. Ya enggak apa-apa lah, SMA memang gitu ya, artinya hanya diberitahu kenapanya, ya mungkin kadang diberi kadang enggak. Karena tidak diberikan alasannya, maka mereka tidak bisa berpikir menerapkan itu untuk yang lain. Kalau untuk saya, larut enggak dalam air? Larut dalam alkohol, larut Bu. Kenapa? Alkohol juga polar kan gitu mestinya, tapi ya maklum enggak apa-apa ya. Oke, karena senyawa nonpolar sudah, sekarang senyawa polar. Polar itu kayak apa toh? Nah, saya pakai cara gini Mbak. C sama H aja tuh nonpolar. Tapi kalau sudah polar itu berarti kan sudah mulai mengandung 2 atom yang berikatan itu, beda EN-nya lebih dari 0,4 ya. Berarti 0,5 dan seterusnya. Paham? Senyawa polar, nah saya bilang senyawa polar kalau gitu, kalau berarti senyawa polar itu terdiri dari atom-atom C, H, dan lain-lain. Dan lain-lain boleh O, boleh N, boleh Cl, boleh Na, dan seterusnya ya boleh ya. Kalau Na sudah mulai nanti mau ke ionik ya. Kita lihat ya, senyawa polar, CH dan lain-lain ya. Jadi ketika CH dan lain-lain, boleh saudara. Biasanya kristalnya organik kan ada. Tak dulu. Senyawa organik itu kalau saya lihat, nanti kalau kita bikin video organik ya, saya baca di buku, senyawa organik itu sebetulnya unsurnya hanya 10 loh Mbak. Senyawa organik itu, senyawa ini nyimpang sebentar ya. Senyawa organik itu hanya 10 Mbak, hanya 10. Yang saya pelajari hanya C, H, O, N, S, P, halogenida, F, Cl, Br, I. Senyawa organik kita sebetulnya hanya berkutat dengan 10 unsur ini. Kita kenali satu persatu, kita kenali sifatnya, kita kenali nomor atomnya, kita kenali berat masanya, dan seterusnya. Belajar jadi gampang.
udah ruwet gitu ya. Saya nggak pernah di kimia organik, nggak pernah mengajar, tidak pernah membahas reaksi. Nah, poin-poinnya, reaksi hidrolisis itu yang mana, reaksi esterifikasi yang mana, reaksi oksidasi yang mana, reduksi yang mana, reaksi adisi yang mana, eliminasi yang mana, gitu ya. Jadi belajar jadi mudah, kita pegang kunci-kuncinya. Demikian juga kimia medisinal, kita pegang kunci-kuncinya. Nanti kapan-kapan saudara ketemu, saya mau buka pintu ini kunci mana ya? Oh, kunci yang F dulu. Saya mau buka kunci jendela ini pakai yang mana ya? Itu bisa loh, pakai kunci F nanti disambung dengan kunci A, misalnya seperti itu. Gitu ya. Oke, tapi saya nggak pakai kata kunci ya nanti ya. Oke, kita lihat yuk. Tadi yang non polar sudah, sekarang sinyal polar. Non polar C dan H saja. Kalau gitu polarnya apa? C, H dan lain-lain. C, H dan lain-lain lainnya itu yang ada di kimia organik ya Mbak nih. Kok Na-nya nggak ada Bu, padahal kadang-kadang pakai Na. Karena kita lihat K plus, Na plus, Cl minus dan Ca plus ada di sel. Ya boleh ditambah Na plus, boleh ditambah K plus, tapi sangat terbatas ya. Mungkin ada litium juga nanti di kimia medisinal kita bahas. Tapi kalau senyawa organik yang kita kenali, yang kita harus kenal banget itu 10 unsur ini. Ini bisa dipadu-padankan dengan kimia medisinal atau juga kimia ya, CH dan lain-lain. Kemudian kalau gitu saya bandingkan dengan non polar. Yang kedua kan beda En, CH, beda En, beda elektronegativitas dua atom yang berikatan. Kan maksudnya sampai ditulis ya, berikatan itu 0,5 sampai 1,7. 0,5 sampai 1,7. Ya. Sekarang berarti 0,5 sampai 1,7. Kalau kita ketemukan di dalam senyawa, gampang banget sih kalau senyawa polar itu, non polar C sama H aja, non polar. Tapi kalau ada C, ada H, ada lain-lain, mulai polar. Tergantung pada kondisi gugus-gugusnya, kita bisa mengatakan oh ini polar banget loh ini gitu ya. Oke. Kemudian C dan H aja non polar, CH di LLL polar. Kemudian beda En-nya kalau non polar 0 sampai 0,4, kalau yang polar 0,5 sampai 1,7. Kemudian yang ketiga Mbak, berarti sini beda En yang 0,5 sampai 1,7 itu menyebabkan ada penarikan elektron dari salah satu atom ke atom yang lain. Maka kita hasilkan ada pemisahan muatan menjadi parsial positif dan parsial negatif. Ya, gitu ya. Nih. Kemudian tadi ini yang pokok ya Mbak ya, ketika saudara melihat obat, Mbak, obat itu kan sini ada kalimat hanya ada sekedar review, hanya obat-obat non polar yang bisa menembus membran sel yang non polar. Nanti ada loh Mbak, yang obat-obat yang non polar betul-betul dari strukturnya hanya satu Mbak, dari sekian ribu itu hanya senyawa siklopropana, siklocinjen propana C-nya 3, silahkan dilihat ya. Kemudian saya teruskan dulu yang ini ya Mbak ya, senyawa non polar dan polar. Jadi kalau sudah lihat senyawa obat strukturnya ada CH tok non polar, berarti ini taruh dalam larut non polar. Larut non polar yang mana? Lemak, kloroform dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat obatnya ada C, ada H, pada CA-nya polar, ini sudah jelas polar, gitu ya. Saudara mau cek lagi kalau C itu berapa, En-nya itu kan 2,5, yang Cl berapa sih? Apakah dia lebih dari 0,5? Beda En-nya, nah gitu. Jadi kita belajar pakai logika. Kita nggak perlu menghafal banyak, tapi harus paham banyak, tahu banyak, paham banyak, menyimpan banyak. Sehingga ketika ditanya, kita tinggal buka kamus kita. Ntar ya dokter, kalau kita bicara dengan dokter punya laptop, kita punya laptop. Dokter itu lebih suka kalau dia bertanya,
kita bilang sebentar dokter saya buka buku saya, daripada kita buka laptop. Dokter juga bisa buka laptop kok, iya. Jadi dokter lebih suka, dia lebih percaya pada kita kalau kita membaca buku kita, Mbak. Berarti dokter kan menghargai tulisan kita tuh. Dulu menuliskan sesuatu di buku itu kan sudah melewati tahap-tahap. Tahap-tahapnya memahami bacaan, kemudian dari bacaan itu kita pikir-pikir nih maksudnya apa ya, baru hasil bacaan kita itu nanti kita tuliskan di buku ya. Yang berpikir-pikir memutar otak ini kan sistem saraf pusat tuh. Nanti kita ketahui kalau kita sudah belajar sistem saraf itu gampang menyenangkan ya. Oke, saya sinyal polar dan non polar gampang ya. Kemudian saya mau tunjukkan kok ada seperti asam, seperti lemak itu kan ada O-nya, tapi kok dia non polar. Kita lihat, boleh saya hapus ya, saya hapus. Kita kenal bahwa lemak itu polar, non polar ya, non polar. Lemak itu apa toh? Saya buatkan strukturnya biar saudara tidak menduga-duga ya, tidak menghafal tapi tahu ya. Sekarang ya, kayaknya videonya nggak bisa dipanjangkan ya. Saya putuskan sini aja ya. Nanti kita mau belajar kenapa lemak itu non polar, kenapa kok fosfolipid itu kepala polar, ekor non polar, kenapa kolesterol itu juga non polar. Kita hentikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.